Kemudian ya? Iya, Pak. Oh ya. Hari ini, Pak. Baik Bu. Bilang Bu. Iya. Ini dulu ada ya, kita dari saya. Iya, Pak. Gimana Bu? Naik apa sih ini tadi? Diantar sama adek. Oh ya Pak. Iya, Pak. Saya dengar kamu orang Palembang ya? Iya, Palembang, Pak. Kamu? Bapak di mana? Oh ya. Senang mana Mas? Senang. Ini Pak RT ya? Masih iya Oh, Pak. senang. RT, gimana kabar Pak? Udah kenal kan? Ya. Silakan nyantai. Ternyata dia orang Palembang. Oh gitu. Satu kampung sama saya. Dia udah lama tinggal di sini. Udah, Pak. Ya, dari kakak saya. Berarti tanah itu udah lama loh punya ya. Nah kalau Pak RT, Saya udah lama Pak di sini Pak. Udah puluhan tahun ya Pak. biasanya di sini ini ya kalau bapaknya RT RW, anaknya juga RT. Iya Pak. Itu udah seturunan gitu. Ya baik, kan kemudian Pak RT kan meminta saya untuk mediasi sengketa ini. Ya sengketa ini bisa bilang kecil, bisa bilang besar. Karena saya dengar warga juga dari ribut. Karena nggak tahu ya, katanya ibu dia itu menutup akses jalan. Sepertinya sudah berlalu nggak bisa diselesaikan. Nah jadi tugas saya itu cuma memediasi bapak ibu berdua supaya kita menunggu solusi terbaik kayak apa. Jangan sampai ibu Dian yang merasa tanahnya juga merasa dirugikan, lalu Pak RT merasa bahwa warga kayak Mutung itu juga dirugikan dulu. Ya, jadi kita harus bersama lain. Ya, jadi saya tidak berpihak kepada Pak RT, nggak berpihak juga pada Ibu Dian. Ya, itu saya. Jadi tapi sebelumnya kita aturan nih supaya jangan ribut satu sama lain. Satu, saling menghargai satu sama lain. Nggak boleh kalau ada bicara, nggak boleh motong sama lain. Kalau dipotong nanti akan ribut. Emosi dijaga, walaupun marah-marah mungkin harus dijaga. Ya setuju ya? Ya. Itu. Lalu jangan merokok, karena ini ruangannya ber-AC nih. Terus ya, itu merokok ya? Roma. Ya, sama saya juga merokok, tapi tahan lah. Ya. Yang berikut, jangan meninggalkan kalau kita lagi bicara, kan paling nggak lama nih kalau ada solusinya kita bisa cepat. Jangan meninggalkan ruangan ini kalau belum selesai. Jadi sepakat ya? Sepakat ya Bu ya? Jadi kan kayaknya ibu dua ini kan bertetangga nih pasti sama RT 1 ya, saya dengar apa. Iya. Nah, saya ingin dengar nih masalahnya, terutama dari Ibu Dian nih gimana Bu? Nanti, jadi Pak RT nggak boleh ngomong dulu Bu ya, Pak RT ya? Ya gimana Bu Dian? Iya. Saya kan malah terganggu, Pak. Kan lalu lalangnya di atas nama saya. Udah lama ya? Udah lama, Pak. Kan tanah mau dijual. Kalau begini jadi nggak laku. Ini Ibu ada sertifikatnya? Ada nih, Pak. Dari mana ya? Hak milik ya? Iya, milik, Pak. Dari PS. Kalau berdasarkan di pengadilan sih saya, Pak, yang Yang menang, kenal. pengadilan, Iya. ya. Iya. Cuman Pak RT ini tidak ada sama sekali ke saya etikat baiknya. Gitu. Ya ini mau pengadilan loh berarti? Boleh Pak. Oke, oke kita lihat dulu ya. Jangan begini Ibu Dian sama Pak RT. Kalau di pengadilan itu prosesnya lama loh, begitu kan? Mau nyari pengacara lagi, dan lama. Apa-apa. Iya, iya, baik Bu nggak apa, tapi lama loh Bu. Nanti nyari pengacaranya, belum lagi keluar duit dalam apa. Kalau bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Yang kalau nggak bisa ya mau kita ke hukum ya, nggak ada apa-apa. Tapi saya berharap kayaknya bisa selesaikan ini. Tapi tergantung ya, tergantung Pak RT sama Ibu Dian yang punya tanah. Ya, jadi keinginan Ibu Dian gimana Bu? Tanah ini yang ditutup ini. Ya ini ya warga lewat jalan lain aja, Pak. Kan jalan di aksesnya kan banyak, tidak harus melalui tanah saya itu. Kalau sangat mengganggu banget. Ganggu tanah itu gimana tuh berarti? Ini tanah itu kalau jalan itu udah lama ya? Udah lama Pak. Udah puluhan tahun. Warga ribut kenapa? Itu kan punya ibu. Ya karena warga ribut ada penutupan jalan dari pihak kemudian yang selalu punya Tapi warga tahu ya bahwa itu punya Budian ya? tahu Pak, sebagian warga sebagian ya Pak. Tapi memang jalan itu udah lama ada. udah lama Pak, udah lama banget di situ. Nah, tanpa ada pemberitahuan itu jalan ditutup. Jadi ribut dong Pak? Jadi ribut, jadi banyak warga ke saya Pak gitu. Saya ngadu, kenapa kok jalan itu ditutup? Nah sebenarnya ada konfirmasi, tapi tidak ada. Gimana Budian? Kayak warga lagi butuh katanya. Kalau lewat itu. Ya, saya juga
itu kan mau saya jual udah bertahun-tahun nggak laku-laku Pak kalau kayak gini caranya. Iya. Warganya minta dia ngerti, tapi nggak ngerti saya, jadi saya nggak laku-laku apa gimana. Mau dijual gitu ya. Dijual. Tapi itu ditutup tiba-tiba. Memang saya buka tutup aja. Oh, buka tutup. Iya. Udah kesel kali ya, udah lama ya gitu. Kesel Pak, karena dari katanya kan nggak ada Komunikasi juga nggak ada. komunikasi, nggak ada gitu. Merasa yang mungkin atau orang lama gitu kan. Pak RT kan rumahnya agak jauh dari Budian, dekat. Yang jauh juga sih Pak. Agak jauh juga ya. Cuma ada jarak bertemu aja. Iya, jadi Budian ini merasa Pak RT komunikasi nggak ada. Iya. Lalu tanah itu mau jual, kan takut nggak laku juga gitu. Gimana nih Pak RT ini? Ya kalau dari saya mau ke warga sih minta kebijakan akarasinya. Tapi memang warga butuh ya jalan Betul Pak, karena Kenapa sih? Memang nggak jalan di lah. situ ada dua akses jalan ya. Ada jalan akses yang keduanya itu memang agak sedikit jauh Pak. Kalau melewati jalan yang lahannya Budian itu agak sedikit lebih cepat dari rumah sampai ke depan melewati lahan itu. Makanya banyak warga pada protes. Nggak mau lahan itu ditutup. Bukan. Minum dulu. Ya Pak, kalau Supaya jangan tengah-tengah. Budian minum ya. Oh, gitu warga pada ribut gitu ya. ya Gimana ya Budian? Ya, kalau saya kalau memang kalau pakai jalan hukum ya jalan hukum aja Pak, karena Oh. sudah lama banget gitu kan. Ini tadi Bu, udah cukup lama loh. Mau lama mau pakai pengacara udah apa-apa. Oh, boleh. ya tadi saya ulang lagi ya Bapak ya. Nggak apa-apa sih kalau jalur hukum, tapi kalau bisa kita selesaikan, kita selesaiin. Karena apa kalau jalur hukum itu satu lama, kedua butuh biaya besar Bu Nggak apa-apa Pak. untuk pengacaranya. Nggak apa-apa. Kan mau saya jual juga kan. Nah, ada nggak solusi Pak RT kalau supaya nggak jalur hukum? Pandangan Pak RT gimana nih? Solusinya kira-kira ditawarkan kepada Ibu Dian. Kalau misalkan buat hidupnya Pak ini sampai malam sih nggak apa-apa Pak. Karena banyak warga saya yang berangkat kerja itu dari jam 5 subuh sampai malam jam 11 Minta dibuka gitu. dari buka. Menarik juga nih Ibu Dian. Minta dibuka jam 5 sampai jam 11. Jalan itu kan jalan kecil ya. Iya. Mobil nggak bisa lewat, tapi motor bisa lewat. Bisa lewat. Gimana nih Bu Dian nih? Ada tawaran nih dari Pak RT nih. Buka tutup aja. Iya. Nah, Nanti gitu. kalau buka tutup jam 6 pagi aja sampai jam 6 sore. Nah, ini ada tawaran loh. Tawaran yang pertama jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Belum gelap ya Pak, karena Belum belum gelap. awan kan. Iya, Pak RT kan minta jam 5 sampai jam 11. Ini gimana nih? Wah nggak bisa Pak. Karena banyak warga saya yang kerja di pabrik. Ada shift 2, shift 3. Berangkat jam 5 subuh, ada juga warga saya banyak pulang kerja itu jam 10. Jam 11 Kalau lah, yang jam sudah 11. lewat malam, lewat jalur lain aja. Iya, Pak. mungkin gitu Pak RT. Mungkin sama keluarga. Kan saya. Nah, kalau kemudian itu kalau jam sampai malam dia berkeberatan kan tadi juga. Tapi mungkin juga warga harus ngerti kali ya. Misalkan jam malam nggak boleh lewat situ. Bisa nggak Bu dianu lagi Bu diturun lagi jamnya tadi mau WT jam 5 itu masih bisa lalu jam 11. Nah, ada Maksimal jam 9 malam ya. Nah, ini menarik nih Pak RT. Jadi jam 6 sampai jam berapa? Jam 9 malam. Ini tawaran yang baik menurut saya gitu loh. Tapi gimana nih warga-warga nih? Jam 6 sampai jam 9. Lalu mungkin nanti dibuat Pak RT mungkin berpelang dibuka ini sampai jam 6 sampai jam 9 jangan apa. Mana nih? Mau bersingkat baiklah Pak, nanti saya akan umumkan ke warga saya bahwa jalan ini akan dibuka tutup, sistem buka tutup jam 6 tadi 6 pagi. izinkannya jam 6 pagi sampai jam 9. Ya, nanti selebihnya jam lewat di atas lewat jam 9. Silakan diarahkan ke jalan yang lain ya. lain. Tapi itu saya pada warga loh. Iya. Nah tapi tanggung jawabnya jangan ke Ibu Dian loh. Tanggung Iya. jawab buka tutup tuh mungkin Pak RT menugaskan satpam kayak apa untuk buka tutup, buka jam 6, jam 9. Setuju ya gitu ya. Nah kan enak daripada ngajak kamu lama udah bersama bapak. Ya, saling ngerti lah. Berarti Pak RT harus menghargai para Ibu Dian. Tapi suatu saat mungkin kalau dijual ya harus di. Nanti beda lagi. Iya nanti kita atur ini beda lagi. Oke? Ya. Makasih ya Pak Beti, udah beres, kemudian kalau pengerti udah beres, moga-moga ini bermanfaat pada warga.
Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dong. Selamat. Ya. Nah sekarang ini udah sepakat berdamai ya. Tadi si Luna sudah mulai membuat kesepakatannya. Nanti saya bacain ya. Yang pertama ini kesepakatan perdamaian. Jadi pada hari ini Senin 8 Mei 2025 bertempat di kantor mediator Alexander Prabu dalam proses mediasi perkara antara Ibu Dian warga RT 01 RW 01 selanjutnya sebut yang pertama dan Ketua RT 01 Bapak Nasrullah mewakili warga selanjutnya disebut pihak kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak dan mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut ya. Yang pertama, pasal 1, kedua belah pihak sepakat jalan kecil di RT 01 RW 01 akan dibuka pada pukul 6 dan ditutup pada pukul 21 kan ya. Pasal 2, buka tutup jalan menjadi tanggung jawab ketua RT 1 ini ya Pak RT ya. Pasal 3, apabila tanah akan dijual maka akan dinegosiasikan ulang untuk dibuat kesepakatan baru ya, kemudian ya. Yang keempat, pasal 4, biaya mediator akan ditanggung oleh kedua belah pihak, jadi oleh Pak RT, oleh Dian ya. Yang terakhir, pasal 5, kedua belah pihak sepakat mengakhiri sengketa ini secara damai. Oke, demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan. Ya, setuju kan? Setuju. Nah, silakan ditandatangani. Ini. Nanti salinannya kami berikan kepada Ibu Dian dan Pak RT ya. Oke. Ya. Terima kasih ya Pak RT. Terima kasih. Ya.